Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya tentu Anda semuanya dalam kondisi yang baik, dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Amin ya. Ya, pagi ini kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu. Berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ulangan 11. Ayat 26 sampai 28. Saya bacakan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan nyatakan hari ini diperhadapkan kepada kita. Berkat dan kutuk. Nah, Tuhan tuh memberikan satu yang namanya kehendak bebas kepada kita. Tuhan tidak memaksa, tapi Tuhan memberikan opsi atau pilihan. Dan sekali lagi ada namanya free will, kehendak bebas. Engkau mau pilih berkat atau kutuk. Nah, kalau engkau menginginkan berkat, perhatikan. Berkat diberikan apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Nah, kalau kita mendengarkan perintah Tuhan, kita senantiasa memperhatikan firman Tuhan, maka Tuhan sediakan berkat itu. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, bahkan hidup kita menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan, maka yang ada adalah kutuk. Nah, kadang-kadang mungkin kita akan berkata bahwa aku tidak pernah mengikuti Allah yang lain. Aku tetap percaya Tuhan Yesus. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Apakah aku juga harusnya aku udah diberkati dong. Tapi kok hidupku nggak nerima berkat? Perhatikan. Tidak cukup engkau hanya istilahnya aku percaya Tuhan. Tetapi lebih daripada itu yang dikehendaki Tuhan adalah engkau mendengarkan. Mendengarkan bukan sekedar engkau mendengar akan firman Tuhan. Ya, mendengarkan itu kalau saya boleh pakai bahasa Jawa itu bukan hanya krungu, boten namung mireng gitu ya. Tapi apa? Gatos aken, ya, memperhatikan. Nah, itu pun sebetulnya bukan hanya sekedar dalam pengertian memperhatikan dalam arti mendengarkan, tapi melakukan. Makanya ada istilah kalau orang tidak melakukan itu ditegur, dikandani kok orang gateke. Nah, jadi orang yang menyimpang dari jalan Tuhan itu orang yang nggak gateke atau tidak memperhatikan firman. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Ya, berkat atau kutuk. Kalau engkau ingin diberkati, dengarkan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan?
hiduplah menurut tuntunan firman Tuhan, maka berkat Tuhan ada dan disediakan bagi kita. Tapi kalau engkau menyimpang dari semua itu, kalau engkau merasa bahwa ya lebih enak jalanku sendiri, ya terlalu banyak aturan ikut Tuhan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saudara dikasih Tuhan, kalau engkau menyimpang, engkau tidak memperhatikan perintah Tuhan, bahkan mungkin tanpa disadari engkau mengikuti Allah yang lain. Kalau saya katakan Allah yang lain tidak selalu menyembah ke Allah yang lain, mungkin secara secara umumnya nggak seperti itu. Dalam arti kita sudah tidak mendengarkan Tuhan, kita lebih mengikuti hal-hal yang lain yang menyenangkan akan hati kita, menyenangkan mata dan pikiran kita. Nah, tetapi itu bukan Tuhan. Nah itu loh, itu dikatakan ilah atau Allah yang lain. Itu bisa hobimu, bisa itu hartamu, bisa itu mungkin apa saja yang kau anggap itu lebih penting, yang kau anggap lebih istimewa, sampai kau nggak mau dengerin Tuhan. Oh, kau sedang asik main game, main gadget. Oh, sampai kau melupakan, kau harus berdoa, kau melupakan, kau harus beribadah, kau melupakan, kau seharusnya memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Gak ada waktu, kau sibuk dengan duniamu sendiri. Nah itu ilah zaman ini. Ya, teknologi bisa jadi ilah kalau nggak hati-hati. Nah, karena itu cuma dikasih Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Perhatikan akan firman Tuhan. Dengan kita hidup mendengarkan perintah Tuhan. Dalam arti sekali lagi bukan hanya mendengarkan dengan telinga, tapi sampai engkau melakukan apa yang kau dengarkan itu. Jadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menerapkan apa yang dikatakan firman dalam hidup. Maka berkat Tuhan menyertai akan hidup kita. Ya, jadi sekali lagi kita nggak ngejar berkat. Tetapi kalau kita melakukan perintah, berkatlah yang akan mengejar hidup kita. Ya, kalau kita mentaati dan senantiasa mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, berkat akan mengikuti hidup kita. Jadi fokusnya jangan di berkat, tapi Tuhan. Dengarkan Tuhan, lakukan apa yang Dia katakan, dan berkat akan mengikuti. Sebaliknya, kalau engkau nggak mau dengarkan Tuhan, engkau lebih mendengarkan isi hatimu sendiri, kemauanmu sendiri, atau perkataan orang lain yang membuat engkau jauh dari Tuhan, yang membuat engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, yang entah itu karena hobimu, karena apapun itu, berarti kutuklah yang mengikuti. Waduh, ngeri ya, karena bisa mengajak kita semua. Mari jemaat dikasih Tuhan, cari Tuhan, utamakan Tuhan, dengarkan Tuhan, lakukan perintah Tuhan, dan berkat Tuhan menyertai akan hidup kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memperhadapkan kepada kami hari ini berkat dan kutuk. Dan kami Tuhan menetapkan hati kami mau hidup dalam berkat Tuhan. Dengan kami mau senantiasa mendengarkan, memperhatikan, melakukan akan perintah Tuhan. Melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Bukan sekedar mengikuti keinginan hidup kami sendiri. Bukan dengan kami mengikuti kesenangan kami. Tetapi kami berusaha untuk senantiasa melakukan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan dijauhkan dari kami semua segala mara bahaya dan celaka. Biarlah damai sejahtera, berkat dan kemurahan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.